Mangkurat Kalsel. Beliau juga sudah banyak menerbitkan artikel baik nasional maupun internasional, penerima hibah penelitian, menerbitkan beberapa buku, dan mempunyai hak cipta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, beliau adalah Ibu Profesor Dr. Insih Wilujeng MPD. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Estiana dan teman-teman semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Posisi sekarang di mana Ibu? Di rumah saja. Oh ya, Di rumah kita nanti daring begitu ya. Baru PPKM. Kita bisa belajar dari Tapi mana nanti saja. ke kampus juga nanti siang. Habis zuhur ada kegiatan. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu, nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum sesi penyampaian materi, saya informasikan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk dipersiapkan buku catatannya. Boleh nanti mendokumentasikan acara ini dengan mengcapture di layar laptop atau HP teman-teman, kemudian upload di Instagram, bisa post feed ataupun story, dan jangan lupa tag Instagram KMMD dengan username KMMD_FIPA-UNY. Nah, jika nanti ada pertanyaan, bisa di-keep terlebih dahulu untuk nanti disampaikan pada sesi diskusi melalui kolom chat dengan format nama, _prodi, _isi pertanyaan. Langsung saja, karena sudah excited sekali ya ini ya untuk mendengarkan materi, kepada Ibu Profesor Dr. Insih Wilujeng MPD, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Estiana. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diakses ya teman-teman ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama Bu Insih memberikan apresiasi yang luar biasa pada keluarga besar mahasiswa magister dan doktor yang menunjukkan kepeduliannya pada teman-teman juga pada diri sendiri ya teman-teman, karena melibatkan juga mahasiswa S1 ya untuk membantu sesama kita untuk sukses dalam studi ya melalui kegiatan riset kelas. Ya, jadi kami sebagai pengurus jurusan sekaligus bagian dari pengurus fakultas memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, sebenarnya saya dihubungi panitia di jadwal minggu yang lalu kalau tidak salah, tetapi mohon maaf sekali karena di bulan-bulan atau minggu-minggu terakhir ini memang fakultas sedang banyak sekali kegiatan, yaitu harus ada perpanjangan akreditasi untuk program magister pendidikan sains. Kemudian ada mau persiapan untuk AL usulan S3 kita, mudah-mudahan nanti teman-teman S2 juga bisa bergabung ke S3 tahun depan dengan izinnya S3, ya itulah yang harus kita kerjakan. Baru kali ini Bu Insih mempunyai kesempatan untuk membersamai teman-teman berdiskusi. Nah, amanah yang diberikan kepada Bu Insih hari ini berdiskusi terkait dua hal. Yang pertama nanti kita akan membahas pentingnya suatu literatur review, kemudian yang kedua bagaimana strategi menyusun suatu landasan teori. Gitu. Ya, jadi ada dua hal yang ingin Bu Insih sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan ada banyak diskusi di antara teman-teman. Baik, Bu Insih izin share dulu. Yang bagian pertama dulu akan kita diskusikan, yaitu berkaitan tentang pentingnya literatur, ya pentingnya literatur dalam suatu riset. Nah, jadi mengapa seorang peneliti itu harus melakukan atau seorang penulis ya yang ingin mempublikasikan karyanya, gitu ya, itu harus melakukan suatu review literatur atau mengkaji literatur, gitu. Nah, karena
studi literatur atau studi pustaka itu ya yang bertujuan bagi peneliti itu untuk mencari tentu berbagai data ya terkait penelitian yang akan kita lakukan saat ini atau yang sedang akan kita lakukan. Nah, itu tujuan utamanya ya. Kemudian kita juga sekaligus ya literatur review atau kajian teori itu berguna untuk kita sebagai penulis atau peneliti itu ingin mengetahui apakah penelitian yang serupa yang seperti akan kita lakukan ini sudah ada sebelumnya atau sama sekali tidak ada. Nah, sehingga maka perlu kita lakukan yang namanya literatur review itu. Jadi itu tujuannya ya. Jadi seorang peneliti, seorang yang ingin mempublikasikan suatu karyanya perlu ada review literatur karena itu tadi tujuan utamanya ada dua hal itu. Kita mencari data ya, fakta ya yang terkait penelitian kita dan sekaligus kita ingin mengetahui apakah penelitian kita itu sudah ada penelitian sebelumnya atau belum. Sehingga kita mengetahui posisi riset kita itu ada di mana di antara penelitian-penelitian yang mungkin bertemakan sama dengan penelitian kita. Nah, sehingga tidak terjadi kita itu replikasi ya atau pengulangan yang mungkin seluruh variabelnya sama. Ya, tidak ada sedikit inovasi pun. Nah, itu dihindari. Nah, ini sebagai pendahuluan kenapa perlu adanya literatur review. Kemudian, apa itu literatur review? Itu tentu teman-teman sudah membaca banyak referensi ya. Jadi literatur review itu ada banyak sumber yang mengatakan bahwa kita melakukan review literatur itu kita melakukan serangkaian proses ya. Serangkaian proses mempelajari penelitian yang diterbitkan oleh peneliti sebelumnya yang tentunya akan mendukung dengan penelitian kita nanti. Nah, salah satu wujudnya ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dalam mata kuliah di program magister, yaitu kajian hasil penelitian pendidikan. Nah, jadi itu tujuannya sebenarnya sebagai bagian dari proses literatur review. Saya kira teman-teman di Magister Matematika, IPA, Biologi, Kimia memiliki mata kuliah itu. Mungkin namanya saja yang berbeda, tapi esensinya adalah proses awal melakukan literatur review dengan mempelajari penelitian-penelitian orang lain. Ya, penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan, sudah terpublish, yang temanya sama dengan penelitian kita. Nah, itu. Nah, kemudian jadi apa yang kita lakukan dengan melihat atau mencermati atau mengamati bahkan nanti menganalisis ya. Kemudian tugas kita itu mensintesis dari proses-proses apa yang kita lakukan tadi terhadap suatu artikel yaitu tujuannya nanti tadi sesuai pendahuluan tadi untuk mengetahui posisi penelitian kita. Nah, itu. Nah, sekaligus sebenarnya kita mengevaluasi pada saat mengkaji hasil penelitian itu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain dari sisi kelebihan maupun kelemahannya. Maka kalau teman-teman ingat di dalam mata kuliah itu kita mengkaji apa kelebihan dan kekurangan dari artikel yang kita analisis itu. Nah, tentunya apa? Karena kita itu mengevaluasi sesudah tahu kekurangan dan kelebihan, maka kekurangannya itu seyogianya tidak kita ulang pada proses penelitian kita. Nah, kelebihannya yang nanti akan kita ambil. Misalnya kita bisa mengkritisi suatu artikel dari penelitian orang lain yang sudah terpublish. Dari sisi informasi instrumennya nggak jelas misalnya. Nah, itu jangan kita lakukan. Nah, itu yang tujuannya kita mereview literatur. Nah, sehingga proses review literatur itu adalah proses meninjau literatur yang ilmiah, ya. Karena kenapa ilmiah? Ya karena sudah jelas terpublikasi. Sudah terpublikasi berarti sudah melalui tahapan-tahapan untuk review. Ya, maka itulah yang dikatakan proses kenapa literatur review itu dikatakan meninjau literatur yang ilmiah. Ya. Oke, kemudian
studi literatur itu kerap dianggap sebagai langkah yang penting dalam penelitian karena nanti kita akan jadikan untuk membangun suatu teori kita. Nah, tadi Mbak Hesti menyampaikan, apakah dari literatur itu kita sudah bisa publikasi dari review literatur? Nah, jawabannya ada di sini nih teman-teman. Nah, kalau kita melakukan studi literatur, kemudian dari hasil studi literatur itu kita bisa melakukan sintesa. Ya, sintesa itu menghasilkan atau membangun suatu teori. Nah, teori kita itulah yang akan kita publikasikan. Nah, jadi namanya kalau nanti publikasi adalah publikasi review literatur. Nah, nanti ada peluang yang kedua. Peluang yang kedua apa? Bukan hanya membangun teori, pada saat kita sudah melakukan analisis-analisis, kemudian kita mensintesis, misalkan itu berkaitan dengan suatu variabel yang akan kita teliti, hingga kita bisa menghasilkan indikator dari variabel-variabel itu, ya, yang berbeda dari indikator-indikator sebelumnya, dengan kita beri rasionalisasi yang kuat, itu juga sudah merupakan suatu artikel hasil review literatur. Ya, jadi artikel review literatur itu arahnya ada dua, teman-teman ya. Bisa arahnya satu dari teori baru yang kita bangun dari hasil sintesis, atau yang kedua kita menghasilkan suatu indikator-indikator dari suatu variabel. Nah, pentingnya di mana? Kok bisa kita anggap sebagai suatu artikel dan layak untuk kita publikasi? Orang yang membaca itu akan memahami, oh ini ternyata penulis yang mereview literatur ini mampu membangun suatu teori. Ya, yang teori itu kan teman-teman tahu ya, satu bagian dari hasil pengetahuan di dalam pengetahuan ilmiah itu kan ada mulai fakta, konsep, prinsip, hukum, sampai teori. Nah, teori itu tuh menjelaskan berbagai konsep, prinsip antar variabel dalam suatu pendidikan atau pembelajaran karena kita penelitiannya bidang pendidikan. Nah, yang kedua tadi pentingnya bagaimana untuk pembaca. Pembaca tahu, oh, kalau saya ingin meneliti suatu variabel X, ternyata oleh penulis ini loh diberikan gambaran tentang indikatornya. Nah, indikator ini oleh penulis sudah dikaji dari berbagai referensi. Nah, itu memberikan sumbangan pada pembaca. Jadi kita seringkali salah ya mengatakan bahwa suatu publikasi artikel itu ada manfaatnya bagi pembaca kalau sudah sampai hasil. Semuanya sebenarnya ada manfaatnya. Baik baru mulai review literatur yang membangun teori maupun tadi hasil dari indikator itu. Jadi itu. Jadi apakah sudah bisa kita publikasi? Bisa. Ya, jadi pengalaman beberapa teman-teman kita mahasiswa itu satu bagian dari tesis atau disertasi itu bisa mencapai 3-4 publikasi. Ya. Bahkan review literaturnya 2. Ya, bisa saat membangun teori awal yang menghubungkan antar variabel dalam judul tesis atau disertasi kita. Kemudian yang kedua, review literatur terkait tentang temuan kita terhadap indikator-indikator setiap variabel. Itu sudah 2, ya. Nah, nanti seandainya penelitian kita research and development, ya, R&D, nah, itu bisa lagi dilahirkan 2-3 artikel. Proses pengembangan sendiri bisa dikaji, bisa dipublikasi sebagai suatu artikel tentang pengembangan produk. Uji cobanya, nah empiris, ya, uji coba lapangan. Nah, nanti bisa kita jadikan lagi suatu artikel. Ya, jadi itu bagaimana seorang mahasiswa bisa mempublish lebih dari 1, itu peluangnya banyak. Itu ya. Itu beberapa pengertian tentang studi literatur yang memang isinya itu cenderung uraian penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa alasan kenapa ya studi literatur itu kita lakukan, ya tadi ya, untuk memastikan apakah penelitian yang kita akan lakukan ini diteliti oleh orang lain atau sebelumnya.
Nah, ini ada dua hal ya, bisa memudahkan kita karena kita tidak harus dari nol ya, karena sudah punya gambaran dari peneliti orang lain. Bisa juga menyulitkan kita kalau ide kita ternyata sama, sudah dilakukan orang lain. Berarti kita harus berpikir kreatif untuk mencari pembedanya supaya kita tidak dianggap plagiarisme. Jadi dengan mengkaji penelitian orang lain itu tujuan kita ada memang justru memudahkan atau bahkan menyulitkan. Tetapi menyulitkan dalam tanda petik jangan diartikan sebagai suatu hal yang memang arti sebenarnya menyulitkan gitu ya, karena ini adalah proses berpikir ilmiah, mencari pembedanya itu. Kemudian yang kedua, membantu peneliti mempelajari keberhasilan, kegagalan ataupun tadi kelebihan kekurangan dari peneliti sebelumnya. Tadi sudah saya singgung, kalau mereka ada kekurangan, ya nggak usah kita lakukan kegagalan itu berulang. Jadi kita tahu, oh kelemahannya di sini tidak akan diantisipasi lah oleh kita untuk penelitian berikutnya. Kemudian ketiga, menambah pengetahuan kita sebagai peneliti ya untuk apa namanya mengingat atau istilahnya itu sebenarnya membuat roadmap ya roadmap. Tetapi kalau kita peneliti pemula, peta jalan itu bukan dari penelitian kita sendiri, tapi penelitian orang lain yang satu tema. Nanti kalau teman-teman itu track-nya langsung konsisten pada tema itu, saya peneliti pertama, nanti saya akan meneliti tema yang sama, kedua dan seterusnya. Maka teman-teman bisa membantu membuat roadmap untuk risetnya sendiri. Ya, ini sementara wah, saya baru memulai ya, Bu. Terus roadmap-nya bagaimana peta jalannya? Ya peta jalannya masih kompilasi dari penelitian orang lain nggak apa-apa. Kita posisinya ada di mana? Lah nanti tentu teman-teman ke depan akan membuat track sendiri. Nah, track sendiri itu tahu roadmap kita sendiri, ya. Kemudian yang keempat, adanya standar penelitian yang mengharuskan peneliti memang harus mencantumkan literatur, ya. Tidak harus ada sitasi dan segala macam. Kemudian yang kelima, teman-teman membangun hubungan antar berbagai penelitian guna mengembangkan pengetahuan menjadi lebih baik tadi yang menghasilkan pengetahuan baru itu harus dibangun dari berbagai sumber ya. Itu kenapa atau beberapa alasan mengapa seseorang melakukan literatur review tadi. Nah, dulu pada saat zaman Bu Inse itu ya mencari literatur meski ke perpustakaan ya, datang ke perpustakaan berjam-jam gitu, kadang-kadang 2 jam 3 jam itu nggak ada hasilnya. Nah, kenapa pada saat itu tidak ada hasilnya? Termasuk sekarang teman-teman nggak harus pergi secara fisik badan kita ke perpustakaan karena sudah berbeda zaman. Sekarang itu cukup duduk di suatu ruangan dengan jaringan internet yang memadai. Nah, disitulah perpustakaan kita, gitu ya. Karena kalau zaman saya dulu tentu berbeda kondisi ya. Harus mendaftar dulu pakai kartu anggota perpustakaan, nanti mendaftar, di situ pun kadang-kadang meminjam buku dibatasi. Nah, maka kita harus lakukan suatu strategi agar berapa menit, berapa jam waktu yang kita gunakan untuk berniat mengkaji literatur itu ada hasil yang efektif. Ya, yang pertama apa? Kita identifikasi dan spesifikasi keperluan kita dulu. Saya hari ini akan fokus mencari literatur review dengan kata kunci ini dulu. Gitu. Ya, itu harus di apa namanya? Semacam dischedulekan gitu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang boleh kita lakukan ya? Melakukan perencanaan manajemen waktu. Ya, supaya sekian jam dan sekian jam tadi tidak sia-sia. Ya. Terus memaksimalkan sumber-sumber yang ada di perpustakaan atau sekarang itu di berbagai sumber lah ya di internet. Kemudian mencatat informasi dan data. Teman-teman itu dulu, atur dulu bagaimana saya hari ini itu akan mengkaji literatur yang mana. Padahal di rumpun MIPA ini, matematika, sains, fisika, kimia, itu sebenarnya di dalam review tesis ada tuntutan yang memang berbeda dengan tuntutan magister yang lain.
itu sudah hitam di atas putih bahwa satu variabel dalam atau satu kata kunci dalam tesis teman-teman magister itu minimal harus 10 jurnal pendukung, itu minimal. Ya, itu sebenarnya perjanjian di antara Bapak Ibu dosen review tesis. Meskipun kalau teman-teman baca di syarat review nggak segitu. Ya, itu ada perjanjian karena rumpun MIPA adalah harus unggul begitu ya. Kita harus mempunyai kriteria yang unggul dibanding yang lain. Nanti berbeda untuk yang S1 ya. Tentu yang S1 ada kriteria tersendiri. Nah, ini maka literatur review harus dilakukan oleh teman-teman. Nah, ini. Kemudian cara tersebut ya masih dibagi lagi dari manajemen yang kita lakukan itu harus kita bagi lagi ya. Bagaimana kita akan membentuk satu topik yang akan kita review itu menjadi sub-sub topik dan seterusnya. Jadi istilahnya kita adalah mengatur bagaimana sub folder literatur yang akan kita cari menjadi sub-sub folder, nanti menjadi sub-sub topik dan segala macam, bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, ini. Ya, jadi yang paling penting sebagai mahasiswa ya S1 maupun S2 maupun doktor harus memahami dan bisa membedakan mana sumber ilmiah dan mana yang tidak ilmiah itu. Ya, tentu teman-teman sudah memahamilah ciri bagaimana suatu sumber itu ilmiah dan tidak ilmiah. Gitu ya. Kemudian peneliti harus memperhatikan indikator reliabilitasnya, validitas sumber itu. Ya, kalau itu ilmiah itu cirinya jurnal ilmiah itu seperti apa toh? Teman-teman sudah tahu karena sudah mulai setiap mata kuliah sekarang mengkaji jurnal. Ya, ada nama penulis yang cepat, ada DOI-nya, ada tanggal publisher-nya, kemudian volumenya, nomornya dan segala macam. Itu indikator-indikator dari sumber yang ilmiah tadi. Itu. Nah, itu sehingga ya, ini ada beberapa tab gitu ya, teman-teman. Yang pertama, target penelitian yang biasa merupakan dihasilkan gitu ya. Itu salah satu indikator valid itu publikasi itu dihasilkan di kelompok akademisi, profesional, pelajar, mahasiswa seperti proceeding, jurnal. Nah, itu kita asumsikan ya, asumsikan itu ilmiah karena apa? Itu adalah publikasi kelompok-kelompok komunitas ilmiah itulah ya. Kemudian yang kedua, indikator kedua bahasa penulisannya. Kita cermati. Kemudian ketiga, kedetailannya dalam mengkaji cukup tinggi atau tidak. Keempat, struktur penulisannya bagaimana. Kemudian endnote-nya, catatan kaki atau sitasi. Kalau sekarang yang model catatan kaki endnote itu kan hampir tidak ada. Sitasinya benar atau tidak. Kemudian ada bibliografi atau daftar pustaka gitu ya, yang penulisannya benar atau tidak di artikel itu, kemudian tanggal publikasinya kapan dan seterusnya. Ini bisa dijadikan rambu-rambu oleh teman-teman untuk menentukan apakah sumber yang akan kita kaji ini kita kira valid atau enggak untuk saya angkat sebagai sumber. Nah, ini ada 7 ini paling tidak ya untuk rambu-rambu kita. Jadi tidak asal mencari dari internet, kemudian sesuai dengan permasalahan kita, kemudian kita sitasi, kita teliti dulu ya keilmiahan dari sumber itu. Maka kenapa mahasiswa S2 itu tidak boleh mengambil sumber dari blog? Ya, boleh dari blog ya, tetapi kalau untuk tulisan ilmiah seperti halnya skripsi, tesis, disertasi, seyogianya tidak mengambil dari blog. Ya, itu tidak boleh. Kalau untuk tulisan ilmiah di luar riset mungkin bisa. Nah, itu bagian pertama, teman-teman. Jadi studi literatur itu adalah proses yang mempelajari ya suatu proses penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain atau peneliti terdahulu, tetapi yang memang mendukung atau relevan dengan penelitian kita. Nah, literatur itu memegang peranan penting. Ya, karena apa? Karena akan memberikan arah pada penelitian yang akan kita lakukan. Ya, kemudian studi literatur memang berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Itu yang utama. Relevansinya di mana, mengapa relevansi, kelemahannya apa, kekurangannya apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu. Kemudian, nah ini, peneliti itu
bahkan meluangkan setidaknya sepertiga dari waktu seluruh penelitian. Ya, jadi bukan hanya menyusun bab 3, menyusun bab 2 itu proses dari awal sampai penelitian terakhir itu masih mengkaji literatur. Karena misalnya teman-teman sudah masuk bab 4, ya, result and discussion. Bab 4 itu kan nggak usah perlu mengkaji teori, katanya siapa. Pada saat kita sudah menyajikan hasil, perlu membahas. Nah, bahasan kita itu harus didukung teori. Nah, maka pada saat kita membahas hasil, kita harus mengacu teori lagi, mengkaji teori lagi. Pada saat bab 5, saya sudah menarik kesimpulan. Kenapa masih harus melihat teori lagi? Ya, kesimpulan memang jawaban dari rumusan masalah. Tetapi sesudah kita simpulkan, seringkali saya mengatakan pada teman-teman ya, sesudah menyimpulkan itu terus so what? Implikasinya bagaimana? Nah, itu tetap harus mengacu teori lagi. Jadi makanya hampir sepertiga dari seluruh penelitian itu terdistribusi sebenarnya ya di dalam bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Namun memang proporsi terbesarnya memang ada di bab 2. Ya, bab 3 bahkan memang tidak boleh ada rujukan. Tapi pada saat teman-teman menggunakan teknik analisis data, apakah tidak membaca literatur, tidak mengkaji sumber, saya kira tidak mungkin. Ya. Jadi itu. Jadi studi literatur itu tidak sekedar membaca, meninjau, terus kita mengcopy paste, ya. Karena nanti kita harus memparafrasekan, nanti strateginya akan kita lihat lebih operasional lagi, gitu ya. Kemudian ini, peneliti itu kritis. Nah, karena apa? Karena menganalisis bukan hanya mengutip atau mengcopy paste. Maka seringkali sindirannya, kalau ujian itu kalau kita hanya copy paste, sekarang ini kajian teori atau kumpulan dari teori. Selalu ditanya begitu nanti teman-teman. Ini saudara kumpulan dari teori, kumpulan kutipan atau kajian teori. Karena nggak ada kajian sama sekali oleh peneliti. Nah, itu jangan sampai ya gitu. Kemudian diharapkan seseorang peneliti dapat mengetahui kekurangan ya. Kemudian kalau sudah tahu kekurangan, kita memberikan cara yang benar, membenarkan kesalahan yang sebelumnya melalui penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu teman-teman terkait tentang pertama ya, konsep pentingnya review literatur tadi sudah saya jelaskan, tujuannya untuk apa itu review literatur gitu ya, strateginya bagaimana supaya literatur yang kita review itu ilmiah, itu kita temukan. Nah, sekarang saya lanjutkan yang kedua dulu, nanti ada sesi pertanyaan ya, lebih teknis sekarang. Bagaimana strategi kita menyusun landasan teori ya, yang kita lakukan bagaimana? Nah, seperti ini teman-teman ya, kriteria landasan teori kita itu ya ini saya kira teman-teman sebenarnya secara praktek itu sudah menerapkan ya, tapi perlu saya ingatkan kembali, kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah ketepatan ya. Kita harus memilih sumber ya yang akan kita rujuk atau kita sitasi, itu memang betul-betul memiliki derajat kesesuaian dengan yang akan kita teliti, sehingga mempunyai fungsi mendukung. Seringkali teman-teman, ada banyak sindiran ini. Tesis teman-teman itu sekarang dikatakan banyak, ini sekarang daring ya, kita tidak membawa wujud fisiknya. Nah, sebelum daring dulu, luring. Itu ujian dilakukan secara luring itu peneliti itu boros. Kenapa? Harus mencetak naskah tesis sekian eksemplar kali penguji. Kadang-kadang ketebalan tesis itu dengan ketebalan dusnek itu lebih tebal dari naskah tesisnya, sehingga seringkali teman-teman itu disindir ya bahwa wah ini luar biasa, tesisnya cukup berbobot. Nah, ternyata ya begitu. Sesudah masuk di bab 2-nya, tadi banyak sumber topik-topik atau teori-teori yang dikaji yang sebenarnya tidak tepat. Nah, itu
hanya menambah ketebalan saja gitu. Nah, ini dipikirkan ketepatan ini ya. Sesuai enggak? Judul saya begini, apakah saya perlu mengkaji kurikulum 2013? Apakah saya perlu mengkaji tujuan pendidikan? Bla 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 seterusnya. Nah, itu ditinjau yang esensi apa. Nah, maka nanti ada outline ya, outline untuk bagaimana kita mengkaji. Kemudian yang kedua jelas. Ya, ada kejelasan. Ya, bahwa variabel atau kata kunci yang akan kita teliti gitu ya, itu memang berhubungan dengan kajian kita. Ya, jadi the nature of substansinya. Jadi ini substansi enggak? Apakah memang ini harus saya kaji? Nah, sehingga teman-teman harus mampu merunut ini grand teorinya apa. Misalnya saya punya satu kata kunci, yaitu virtual laboratory. Nah, harus tahu dulu virtual laboratory itu grand teorinya apa dulu. Ya, supaya jelas, nggak usah kemana-mana, cari grand teori. Kemudian kalau sudah ketemu grand teorinya, subtopik kita include saja di situ. Ya, jadi nggak usah terlalu dari grand teori dibagi sub-sub teori menjadi panjang lebar, nanti menjadi kurang fokus gitu. Jadi jelas atau clarity. Ya, itu harus kita pahami. Kemudian ilmiah tadi jelas ya, bahwa itu adalah temuan lapangan, datanya jelas bisa dipertanggungjawabkan karena dari sumber yang memang tadi memenuhi syarat di awal tadi, validitas, reliabilitas, dan segala macam. Nah, ini yang berikutnya, yang keempat, maaf, ini nomornya kok 3 semua. Kemutakhiran. Nah, ini maka teman-teman diupayakan untuk mencari referensi 10 tahun terakhir ya, paling tidak. Jadi kalau teman-teman ini berada di 2020, kok masih ada sumber yang 1900, atau 2000 ke sana. Nah, 2004, 2005 saja sudah dianggap dalam tanda petik terlalu usang. Ya, kecuali memang beberapa buku yang memang edisinya tidak terbit lagi. Tetapi kalau jurnal, ya cari jurnal-jurnal yang terbaru begitu. Kemutakhirannya itu supaya ada. Kemudian relevansi ya berhubungan dengan variabel kita. Jadi relevansi ini sebenarnya ya memang sama dengan tadi yang kejelasan ini berkaitan. Nah, kemudian apakah sumber itu diorganisasi dengan baik di dalam publikasinya? Nah, termasuk buku misalnya. Apakah buku itu termasuk buku yang di dalam organisasinya cukup baik? Caranya ngecek bagaimana? Teman-teman lihat saja pada sekilas struktur jurnal. Ya, sekilas saja. Sessioning dulu pertama. Abstrak, oke. Introduction-nya ada misalnya. Nah, sekilas. Kalau pengorganisasian artikelnya bagus, berarti oh ini sudah memenuhi syarat. Demikian juga buku. Lihat saja di dalam chapternya atau daftar babnya. Nah, runtut nggak antara bab 1, bab 2, dan segala macam itu untuk sessioning pertama. Oh, ini organisasi sumber ini bagus. Nah, barulah betul-betul didalami isinya, nanti meyakinkan kita atau tidak. Ya, jadi ini betul-betul saya percuma saja membaca panjang lebar ternyata nggak ada dukungan begitu ya, maka meyakinkan atau tidak kesesuaian dengan judul kita. Jadi, nah ini ada 7 ya bagaimana kita strateginya memilih suatu sumber. Kemudian teknik menyusunnya bagaimana? Nah, kita uraikan sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang tadi sudah dibaca. Kemudian yang harus kita lihat di situ memang harus kita lakukan adalah alasan di mana kesesuaiannya. Ya, kita tulis sendiri. Oh, ini sesuai. Mendukung variabel saya yang mana nantinya. Nah, dukungannya menguatkan atau justru melemahkan. Nah, itu kita kita analisis. Ya. Kemudian disebutkan jelas harus ya sumber, nama penulis, tahun, dan segala macam karena memang itu aturan tulisan ilmiah. Ya. Kemudian teori kita berbentuk uraian, ya kualitatif ataupun model matematis boleh, bahkan persamaan. Seringkali teman-teman karena rumpun matematika sains itu mengkaji dari sisi konsep. Nah, maka ada persamaan, ada rumus, dan segala macam. Itu boleh di dalam kajian literatur. Kemudian tetap harus membatasi masalah penelitian kita, harus kita lakukan, bukan kemana-mana. Maka di bab 1
kita pasti sudah menetapkan pembatasan permasalahan penelitian. Supaya fokus landasan teori itu memang mengarah pada pembatasan kita. Itu kemudian menemukan arah baru, jadi originality, novelty-nya masing-masing harus nampak. Meskipun tadi sudah mengkaji teori orang lain, penelitian orang lain, tapi kita harus menunjukkan hal yang baru dari penelitian saya dari sisi A, B, C, dan seterusnya. Menghindari pendekatan yang kurang berhasil, ya tadi yang gagal kok diulang lagi, atau mengurangi keterbatasan lah gitu ya dari penelitian. Kemudian, nah peneliti memang harus memahami metodologi, tidak hanya meniru apa yang dilakukan orang lain, tapi kita betul-betul pahami. Nah, kemudian mencari dukungan sumber grand teori tadi. Kita paham grand teorinya. Ini masuk grand teori apa? Seringkali teman-teman itu rancu antara grand teori, antara bahan ajar, media misalnya. Ini masuk grand teori apa? Ini nanti di satu sisi di latar belakang ngomongkan media, tiba-tiba kajian teori bahan ajar. Nah, itu berarti ya kita belum kuat mencari dukungan teori utamanya. Produk saya itu sebenarnya masuk apa grand teorinya. Nah, kalau peneliti itu masih di beberapa tempat nggak konsisten menyebutkan, berarti yaitu dukungan teori utamanya belum kuat. Kita yakinkan dulu. Nah, ini saya kira sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama yang sudah mulai peneliti ya. Kalau kita mempunyai suatu judul misalnya, maka kita buat outline kajian teoretiknya seperti ini misalnya ya. Nah, landasan epistemologi keilmuan biasanya di atas gitu ya, konsep, hakikat pembelajaran kimia, hakikat pembelajaran fisika dan seterusnya biasanya. Tapi sebenarnya nggak harus ya. Nah, kemudian nanti pola pikir kita dalam mencari citasi kita buat dulu sub outline-nya. Oh, saya pertama akan mengkaji berkaitan tentang konsep dasarnya atau pengertian dulu tentang pembelajaran IPA itu apa. Nah, kemudian kedua, saya akan mencari teori tentang prinsip pembelajaran IPA atau karakteristik. Nanti ketiga dan seterusnya. Nah, itu kita tentukan dulu. Kenapa ini harus kita tentukan? Karena seringkali teman-teman itu terjebak mengkaji teori itu fokus hanya ke sini ini, di bagian nomor 1 saja. Padahal dari satu konsep A ini kita bisa bagi menjadi beberapa subkonsep. Maka dalam mencari tadi kalau teman-teman misalnya 10 jurnal, satu variabel, itu mah urusan kecil. Ya, bagi mahasiswa S2 rumpun MIPA ya, terutama atau apalagi doktor gitu ya. Karena satu konsep ini bisa menjadi subkonsep-subkonsep yang itu sumbernya sangat banyak, sangat beragam gitu ya. Nanti yang kedua juga demikian. Ya, misalnya kita mempunyai konsep virtual reality tadi ya di judul tadi. Nah, maaf ini salah ketik. Nah, maka kita bagi lagi apa saja. Oh, karena ini grand teorinya media pembelajaran, oke, media pembelajaran virtual. Nanti karakteristiknya, kelebihannya, sehingga sumbernya itu tidak hanya mengarah kepada apa itu virtual, tapi mengapa, bagaimana. Nah, itu kita buat sub-sub. Ya, demikian. Nanti teman-teman supaya fokus dalam mengkaji literatur itu enggak hanya pengertian, ya. Apalagi kalau model pembelajaran itu seringkali fokusnya hanya pada sintaks saja. Padahal 4 ciri model, landasan teori bisa kita kaji, ya. Kemudian sistem pengelolaannya, tujuan instruksionalnya, tujuan pengikutnya, banyak dari 4 aspek model pembelajaran. Itu yang kita pahami teori utamanya dulu. Nah, ini contoh yang lain tadi masuk judul tadi konsep kebencanaan, gempa bumi, itu pengertian biasanya, proses terjadinya dan sampai seterusnya. Inilah yang teman-teman harus tadi harus dibuat list topik-topiknya tadi supaya review literatur kita mengarah ya. Ini contoh yang ketiga, kata kunci yang keempat tadi, keterampilan problem solving, bisa dibagi lagi menjadi beberapa. Nah, kalau itu suatu variabel, teman-teman, tolong jangan dilupakan yang ini. Nah, indikator-indikator dari suatu variabel itu kita kaji. Kenapa? Karena inilah basic kita nanti membuat kisi-kisi instrumen. Ya.
Oke, kalau variabel ini harus ya, karena basic atau pedoman kita membuat kisi-kisi suatu instrumen untuk pengukurannya. Nah, sikap tanggap bencana atau sikap siaga bencana misalnya juga begitu, harus ada indikator. Indikator dari sikap tanggap bencana itu seperti apa? Itu yang paling penting. Jadi kalau itu variabel, tolong tidak berhenti sampai kajian teorinya, tapi mengarah kepada indikatornya. Nah, itu. Nah, kalau teknik mengutip, saya kira teman-teman sudah membaca panduan ya, panduan tesis, disertasi, maupun panduan skripsi. Bagaimana kita mengutip itu harus diawali dengan membuat atau mencantumkan rujukan, boleh di awal, boleh di akhir. Ada variasi lebih baik, tidak selalu harus di awal. Tidak selalu lagi diawali dengan kata menurut, selalu menurut itu enggak harus ya. Jadi bahasa kita meskipun mensintasi tidak harus selalu diawali dengan kata menurut ya. Kalau kita sudah melakukan sintasi berarti kita membuat parafrase, itu kalimat kita sendiri. Tapi nanti kalau kutipan langsung berbeda. Nanti sesudah ini ada berbagai jenis kutipan langsung ya. Kemudian dalam format rujukan, pengarang harus mencantumkan nama depan dan belakang atau marga. Nah, itu biasanya memang agak sedikit perbedaan karena aturan dari penulisan daftar pustaka. Apakah APA style atau langsung yang menggunakan aplikasi Zotero dan segala macam memang sedikit perbedaan. Atau nanti kalau kita publish di international conference, panitia ataupun jurnal itu biasanya sudah memberikan template. Nah, kita pelajari betul template itu. Bagaimana teknik penulisan rujukan, teknik penulisan daftar pustaka. Kalau lebih dari 2 orang bagaimana gitu ya, lebih dari 2 pengarang bagaimana, dalam mensintasi dan dalam penulisan tentu berbeda. Penulisan daftar pustaka. Ya, kalau penulisan daftar pustaka tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata dan kawan-kawan. Kalau itu penulisnya misalnya 3 orang gitu ya. Harus ada aturan tersendiri ya. Itu kita cermati ya. Ini sudah. Nah, sekarang ini cara mengutip itu lebih kepada model body note, pengarang, tahun, halaman ya. Tapi ada beberapa yang tidak mencantumkan halaman kalau itu parafrase. Kalau kutipan langsung memang harus menuliskan page-nya, halaman berapa. Ya, sedangkan yang model footnote sekarang sudah jarang. Ini agak pola lama ya. Dulu langsung misalnya ada sumber 1 di bawahnya ditulis. Nah, di bawahnya halaman itu ditulis 1 itu sumbernya apa. Sekarang yang model footnote itu hampir tidak ada ya. Saya pelajari, saya temukan di 10 tahun terakhir itu hampir tidak ada. Nah, itu cara mengutip. Nah, ini juga dilakukan teman-teman nanti. Macam pengutipan kita itu ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Ya. Kalau kutipan tidak langsung dulu saya dulukan. Nah, ini teman-teman baca secara komprehensif, kemudian dimaknai sendiri, kemudian kita buat dengan kalimat kita sendiri. Itu namanya parafrase. Nah, ini mengurangi bukan plagiarisme, persenternitin. Ya, persenternitin kita kecil kalau kita membuat parafrase kalimat kita sendiri. Kita pahami, saya susun sendirilah dengan kalimat saya sendiri tanpa mengubah maknanya. Itu kita membuat parafrase. Namun sesudah itu tetap kita tulis sumbernya. Ya. Kita namanya mensintasi atau menganalisis itu di sini nih, ya. Jadi bukan kita membaca satu kalimat, sudah satu kalimat itu kita copy paste, kita masukkan di dalam artikel kita atau tesis kita. Nah, itu namanya kita tidak membuat parafrase. Nanti tesis kita dianggap sebagai kumpulan copy paste, copy paste, copy paste. Nah, itu begitu nanti masuk Turnitin. Nah, saat teman-teman sesudah review untuk daftar ujian masuk Turnitin, nah, yang terjadi warna merah menyala pada naskah kita. Ya. Biasanya kan kalau Turnitin itu kalau banyak kutipan warnanya merah, banyak kemiripan ya. Itu merah, nanti ada tingkatan yang agak oranye, agak kuning, hijau itu aman. Nah, maka kita menghindari warna yang merah menyala sehingga nanti persennya tinggi. Padahal teman-teman tidak boleh lebih dari 25%.
Aturannya ya, kemiripan dari uji Turnitin sebelum ujian. Sebelum ujian ya, ujian tesis. Nah, kemudian tetap harus mencantumkan. Disinilah letak teman-teman itu dituntut kemampuan untuk menganalisis dengan menyalin dengan kalimat kita sendiri. Nah, yang kedua, kutipan langsung. Nah, ini dulu paradigma lama dengan banyaknya kutipan langsung itu menunjukkan kehebatan peneliti begitu. Karena banyak rujukan yang diambil terus dikutip langsung. Sekarang paradigmanya berubah. Jangan sampai kita terlalu dominan menuliskan kutipan langsung di dalam bab 2 kita. Itu justru sekarang menunjukkan kelemahan. Kenapa kok lemah, Bu? Peneliti hampir nggak pernah menganalisis karena hanya kutip langsung, mengartikan, kutip langsung, mengartikan. Terus bagaimana, Bu? Berarti masih bolehkah? Boleh. Namun tolong ambil yang esensi yang perlu kita tulis sebagai bentuk kutipan langsung. Ya, bahkan kutipan langsung itu memperkuat dari parafrase kita, bukan hanya kutipan langsung. Dulu kehebatan tersendiri itu kalau wah luar biasa ini peneliti, banyak kutipan langsung ditulis. Itu dulu ya paradigma lama membanggakan, ternyata sekarang justru itu melemahkan. Karena terbukti atau terindikasi peneliti itu mau mikir, nggak mau berpikir untuk menganalisis gitu ya. Itu. Nah, ini ada dua teman-teman ya. Saya kira teman-teman sudah tahu kutipan langsung pendek dan panjang. Pendek itu 4 baris atau kurang, maksimum 4 baris. Maka cara menulis kita diintegrasikan ke dalam teks parafrase kita saja langsung. Ya, hanya didahului dan diakhiri tanda kutip ini. Ngalir biasa. Nah, ya kita sisipkan dengan parafrase kita boleh. Ya, kemudian tetap ditulis penulis dan halaman karena ini kutipan langsung. Ya. Kalau kutipan kita berbahasa asing atau bahasa daerah, maka kita tulis dengan cetak miring. Tuh. Nah, kalau kutipan langsung itu ada yang dihilangkan di awal atau tengah, maka teman-teman bisa menambahkan bagian dihilangkan itu dengan 3 titik. Kalau di akhir 4, kenapa? Karena yang titik keempat itu akhir kalimat. Nah itu, jadi itu kutipan langsung pendek kita sebut ya, karena 4 baris atau kurang. Nah, kalau kutipan langsung panjang, 4 baris lebih, nah, maka berbeda. Harus kita kutip ganti baris. Ya, dan spasinya 1. Ya. Kemudian kirinya itu masuk 1 tab ke kiri, yang kanannya tetap lurus kanan atau rata kanan. Ya. Nah, ini 1 spasi tanpa tanda kutip awal atau akhir. Ya, barulah ditulis sumbernya dan halamannya. Ya, maka ini pun harus disesuaikan dengan style ya, karena berbeda publikasi biasanya berbeda. Tetapi secara umum dari tulisan ilmiah atau bahasa kita sering kita sebut gaya selingkung ya, gaya selingkung bukan selingkuh ya, gaya selingkung penulisan karya ilmiah itu 2 jenis kutipan langsung pendek dan panjang seperti itu. Kutipan langsung panjang berbahasa asing tetap kita tulis dengan cetak miring. Gitu. Nah, saya masih punya waktu berapa menit lagi Mbak Esti? Sampai 9.41 Ibu. Oke, masih cukup. 9.41 ya, nanti baru tanya jawab. Baik. Sekarang tadi kita mengkaji literatur itu melakukan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Nah, maka tadi sudah disinggung ya sebenarnya apa sih penelitian terdahulu itu yang memang tadi relevan. Seringkali penelitian terdahulu itu kita sering sebut survei literatur dulu ya. Belum kajian sebenarnya begitulah ya, survei literatur yang terkait gitu. Itu 2 pengertian. Caranya bagaimana? Kita bisa membuat tujuan penelitian terdahulu itu kita tetapkan dulu ya, menelusuri penelitian yang akan dilakukan dan tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Menghindari plagiarisme, tujuannya tadi sama.
kritik tadi sudah saya tegaskan berulang-ulang supaya kita tahu kelemahan dan kekurangan. Terus ada inovasi atau keterbaruan. Ya, ini sama, terulang. Nah, caranya kita menyajikan bisa kita buat tabel ataupun deskriptif. Biasanya di bab 2 akhir teman-teman ada kajian hasil penelitian yang relevan gitu ya. Itu penelusuran penelitian terdahulu. Nah, teman-teman silakan boleh dibuat tabel. Ya. Boleh dideskripsikan. Ya. Nah, terutama yang harus dimasukkan di situ adalah apa? Ya, nama penulis, nama peneliti pasti. Tahun dilakukan penelitiannya pasti. Nah, terutama hasil. Jadi kita tidak perlu membuat list di dalam tabel maupun deskripsi itu menuliskan judul penelitian mereka itu nggak perlu. Kenapa? Judul itu nanti sudah otomatis muncul di bibliografi atau daftar pustaka. Yang ingin kita kaji di situ adalah namanya saja kajian penelitian relevan, ya hasilnya itu relevansinya di mana. Nah, ini seringkali teman-teman tuh masih kita jumpai, ini seperti hanya ngeles judul-judul saja. Kayaknya penelitian dilakukan oleh A tahun sekian, judul ini, hasil ini, titik. Nah, di situ belum ada nilai kajiannya. Judul hapus, kajiannya apa, dianalisis oleh peneliti. Relevansinya di mana dengan penelitian kita. Relevansi terhadap satu variabel pun nggak masalah, tidak harus menyeluruh. Itu yang paling penting. Mengapa ini relevan? Nah, yang kedua demikian, yang ketiga demikian. Dan itu aturannya runtut tahun yang lama ke tahun yang baru. Supaya kita nanti mengisi penelitian kita di tahun yang terbaru misalnya, itu posisinya nampak. Tadi kan Bu Ise sudah singgung bahwa kita membangun peta jalan lah. Ya, peta jalan penelitian kita dari tahun yang lama sampai yang baru. Jadi jangan celang-celong gitu. Celang-celong itu maksudnya oh, penelitian relevan pertama 2020. Lah kok tiba-tiba yang kedua disajikan 2017. Berikutnya ketiga 2019. Nah, itu kita nggak memahami esensi dari penelitian yang terdahulu. Maka kita runtutkan supaya tergambar roadmap-nya itu jelas. Itu ya. Nanti monggo teman-teman mau dalam bentuk tabel atau deskriptif, esensinya itu tadi. Oke. Terus ini. Kerangka pikir. Masih di dalam bab 2 ya. Bab 2 itu kan biasanya sudah mengkaji teori, ada penelitian yang relevan yang terdahulu, kemudian kerangka pikir. Sering saya itu membuat seperti analog pada teman-teman ya. Oke lah, kalau S1 dulu gitu ya. Kalau skripsi, kerangka pikir itu masih dalam tanda petik kita beri permakluman. Kalau biasanya ditulis seperti merangkum latar belakang. Ada masalah, nanti diberi solusi seperti ini. Dari solusi ini harapannya nanti masalahnya terpecahkan. Itu namanya apa namanya? Namanya rangkuman dari latar belakang. Tesis, apalagi disertasi, itu sudah tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kerangka pikir itu kerangka pikirnya siapa? Kerangka pikir peneliti. Kerangka pikir peneliti itu terbentuk berdasarkan apa? Berdasarkan kajian teori dan tadi penelitian yang relevan. Maka tesis, disertasi, bahkan sekarang sepertinya ya harus skripsi juga, harus memberikan jawaban mengapa. Nah itu. Nah, untuk bisa menjawab mengapa, maka peneliti harus mengkaji hubungan antar variabel. Memunculkan variabelnya dan bagaimana keterkaitannya sehingga bisa menjawab mengapa. Kalau di hasil kajian teori tadi indikator yang diperoleh oleh peneliti itu belum mantap, maka logikanya kita belum bisa menyusun kerangka teori dengan yakin. Itu logikanya. Maka kenapa kerangka pikir dari kajian teori? Jangan tiba-tiba itu begini, kerangka pikirnya sudah jadi dengan muncul indikator yang runtut, tapi begitu dicek balik ke kajian teori,
indikator itu malah belum nampak. Nah, seringkali saat ujian diklarifikasi, ini indikator datangnya dari mana? Apa tiba-tiba turun dari langit? Begitu dicek di bab 2, kok tidak muncul indikator itu ada di kajian teori. Nah, maka sebenarnya tahap ujian itu, teman-teman, itu penguji itu hanya cek-recek saja kekonsistenan peneliti pada saat mengkaji teori, menghasilkan indikator kalau dia variabel, indikator itu akan terbangun di kerangka pikir, cek terakhirnya sesuai nggak dengan kisi-kisinya. Sudah, kalau di situs klop, sinkron, berarti memang peneliti ini paham terhadap apa yang akan diteliti, terhadap apa yang akan diukur. Nah, seringkali pikiran kita itu nggak komprehensif. Ya, jelas di kerangka pikir, di sintesanya nggak jelas. Nanti tiba-tiba di kisi-kisi, berbeda lagi itu muncul. Nah, itu bahkan seringkali hal yang istilah sepele, nanti di kajian teori itu disintesanya bukan indikator, tapi berbagai aspek dari literasi sains misalnya. Disebutnya aspek. Nanti di indikator, di kerangka pikir tiba-tiba indikator. Nanti tiba-tiba di kisi muncul lagi aspek, subaspek, indikator, subindikator. Nah, ini dari mana begitu ya? Itu seringkali di situ itu. Nah, jadi ujian itu kalau itu sudah clear, teman-teman. Saudara ujian tesis nggak harus 1,5 jam kok. Setengah jam, 1 jam bisa selesai. Penguji mau bertanya apa kalau memang sudah jelas? Ya, yang lama itu kadang-kadang cek sana cek sini nggak ada kekonsistenan itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa di kerangka pikir harus mampu menjawab pertanyaan mengapa. Kalau research and development ya mengapa saudara mengembangkan ini hingga mampu meningkatkan ini. Mengapa hal ini berpengaruh pada ini kalau itu kuasi eksperimen. Nah, mengapa keefektifan ini atau model ini efektif untuk ini dan ini. Nah, itu harus dijawab mengapanya. Ya, dari teori. Nah, kenapa? Karena nanti dirujuk untuk yang terakhir menentukan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Nah, menduga itu harus kerangka pikirnya menjawab mengapa dulu baru bisa diduga. Itu ya tentang kerangka pikir. Jadi esensinya kerangka pikir itu alur jalan pikiran peneliti, namun harus mempunyai kerangka logika atau logical construct yang menjelaskan hubungan antar variabel dan menjawab pertanyaan mengapa tadi, gitu ya. Kemudian yang model kerangka pikir itu biasanya ya disajikan dalam secara skematis gambar. Tapi kalau itu sulit, biasanya boleh dengan tabel. Skemanya kan bisa dalam kolom juga bisa. Hubungan variabel. Seringkali teman-teman kalau membuat skema yang menghubungkan panah-panah itu ya. Panah-panah itu sebenarnya peneliti mau menjelaskan mengapa. Oh ini menjawab indikator ini dan ini. Maka dihubungkan panah-panah itu. Nah, saya sering menyarankan pada teman-teman kalau ruwet atau rumit membuat panah-panah, silahkan dibantu di dalam pembuatan tabel. Ya, jadi kalau kita ngomong model misalnya satu fase ini kira-kira ini mengapa fase ini berkaitan dengan variabel, tunjukkan indikator apa. Itu bisa dibantu dengan tabel ataupun kolom. Ya model tabel lah, gitu. Tidak harus bagan. Nah, tapi memang biasanya adalah model skematis, ya itu untuk kerangka pikir. Nah, terus apa yang kita lakukan dalam mengkaji literatur ini, teman-teman? Ini adalah proses berpikir ilmiah, bagian dari tesis, skripsi maupun disertasi, ya. Jadi tesis, skripsi, disertasi itu tidak ditentukan saat ujian 1 hari, tetapi proses 1 semester, 1 tahun, teman-teman 8 bulan mengerjakan, itulah yang proses yang dinilai. Karena di situ proses berpikir ilmiah terus-menerus. Mensitasi itu proses berpikir, menganalisis, mensintesis, menyusun kerangka pikir, nanti dari situ menyusun ke kisi-kisi, dan instrumen inilah
proses berpikir ilmiah yang dituangkan oleh teman-teman dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga SKS-nya kok besar sekali. Ya besar, memang itu proses ilmiah, dan nilai tidak ditentukan saat ujian hari itu saja. Karena saudara tahu bahwa nggak ada ceritanya skripsi itu ujian mengulang itu. Hampir tidak ada. Tesis juga begitu. Ada nggak ya kasus ujian tesis itu tiba-tiba nggak lulus begitu? Ya itu kalau nggak lulus yang disalahkan siapa? Ya pembimbingnya. Kenapa bisa terjadi tidak lulus? Bagaimana proses ilmiah selama dibimbing itu mahasiswanya? Nah itu ya. Jadi makanya nggak ada ceritanya ujian skripsi kok nggak lulus. Apalagi pasti lulus kalau apa? Kalau berdasarkan belas kasihan. Gimana caranya? Ya, kalau masa studinya sudah mau habis, penguji kadang-kadang sedikit tutup mata. Ini sebenarnya nggak ilmiah, tapi bagaimana? Kami pengurus ya, ini sedikit tutup mata. Kalau udah ada mahasiswa yang limit, batas waktunya tinggal menghitung hari, menolong nasib seseorang, nah ketua jurusan, kaprodi itu orang-orang yang bisa diajak menutup mata tadi. Kadang-kadang udah nggak usah tanya, nanti suruh cerita saja mahasiswanya. Dia mau muncul saja, mau ujian itu kita syukuri. Kadang kita cari-cari kemana menghilang, kenapa ini menghilang. Dan nanti enggak kaget lagi, nggak usah. Nah itulah kita di dalam dunia pendidikan itu kadang-kadang nggak bisa kaku ya, harus fleksibel ya. Karena variabel seseorang mahasiswa terhambat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, tesis maupun disertasi itu banyak hal. Sehingga kadang-kadang ya itu tadi ada sedikit fleksibilitas dengan cara tutup mata, kemudian menurunkan idealisme, menurunkan standar, yang penting dia lulus gitu. Itu kan sering terjadi begitu ya. Jadi kita itu sudah kalau sudah ada mahasiswa batas akhir gitu, aduh, kita cari nggak pernah nongol, tapi begitu sudah di akhir-akhir nongol, nanti ya dengan segala macam variabel masalah lah gitu ya. Nah itu, tapi kita di sini berbicaranya ya yang normal, yang berpikir ilmiah gitu ya. Makanya kalau dulu kok enak ya itu ujiannya nggak disuruh ditanya macam-macam. Nah, udah kamu pengen, kalau pengen ya seperti mereka kan nggak ingin gitu ya. Nah itu. Nah kemudian sumber pustaka, teman-teman sudah mulai familiar dengan tentunya ini jurnal, artikel, textbook Indonesia, textbook asing gitu ya. Kalau magister, doktor, colong cari sumber-sumber referensi yang utama, primer gitu ya. Kita cari dulu. Terus sesudah kita kaji tadi tentu mensintesis. Tadi sudah. Nah, sintesis nanti sampai menghasilkan indikator. Indikator inilah yang nanti akan kita turunkan tadi sebagai kisi-kisi ya. Tadi kerangka pikir juga sudah. Ini ilmiahnya di sini. Saya beri garis bawah ini karena berpikir ilmiah teman-teman. Ya. Kemudian lah ini muncul di sini. Variabelnya apa? Kalau kita dari variabel itu menentukan aspeknya harus konsisten. Dari aspek itu indikator, kalau dibagi lagi menjadi subaspek, indikator, subindikator silahkan. Nanti baru ketemu butir instrumen. Apakah itu tes, apakah itu angket, apakah itu butir instrumen observasi. Nah, barulah lahir instrumen. Nah, itu. Nah, tentu teman-teman ada pertanyaan, kita itu boleh adopsi, boleh adaptasi loh Bu. Kalau adopsi, berarti kan kita boleh menggunakan instrumen orang lain. Iya, tapi dalam membangun apa namanya kerangka pikir, kita mengadopsi tetap di bab 2-nya itu kita tetap harus membangun kerangka pikir dulu, meskipun kerangka pikir kita ya akan mengarah kepada indikator atau hubungan antar indikator yang sama dengan peneliti lain. Bukan tinggal memakai semuanya, ya. Instrumennya boleh kita pakai, tapi kita tetap juga membangun kerangka pikir kita. Gitu. Nah ini, ya ini. Nah nanti ini mungkin bagian terakhir. Kalau teman-teman itu minat di eksperimen, kata kuncinya tolong kaji teori sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena
latar belakang permasalahan dari suatu kuasi eksperimen itu berbasis pada kajian teori. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ini nyangkut metode ya, sebenarnya nggak apa-apa sedikit ya. Uji prasyarat hipotesis, uji asumsi itu tolong pahami. Kemudian uji-uji statistik kalau kuasi eksperimen itu wajib betul-betul dipahami. Kemudian esensi penelitian eksperimen itu apa? Itu harus dicamkan dalam pemahaman peneliti sebagai seorang peneliti eksperimen atau kuantitatif. Nah, kaji teori sebanyak-banyaknya kenapa? Karena eksperimen itu membuktikan hipotesis. Hipotesis itu dibangun dari kerangka pikir dan kerangka pikir dibangun dari teori. Maka kaji teori sebanyak-banyaknya. Untuk yang kuantitatif, penelitiannya kuantitatif. Nah, sedangkan yang research and development, kaji teori tentang pentingnya produk yang akan kita kembangkan atau kita akan perbaiki, misalnya produk itu sudah ada. Kemudian kita harus memperdalam berbagai metode atau model research and development. Nah, kemudian validitas ya produk ahli expert appraisal itu wajib hukumnya, ya wajib. Kemudian kita harus memahami reliabilitas validasi, ya. Kita menggunakan interpreter berapa, validator berapa, itu harus kita pahami. Kenapa harus melibatkan lebih dari satu validator? Nah, reliabilitas itu kalau ada kecocokan antar dua reviewer. Nah, S2 mungkin 2 atau 3, S3 bahkan bisa 5 validator. Sesudah validasi pun kalau doktor masih ada FGD, focus group discussion, dan seterusnya untuk beberapa penelitian tertentu ya. Nah ini, kemudian ini kalau teman-teman berminat ke survei evaluatif atau studi kasus, harus dipahami bahwa penelitian itu tidak bisa digeneralisasi. Survei evaluatif dan studi kasus sangat tergantung pada instrumen. Yang di sini kuncinya ada triangulasi, cross check data dengan instrumen lain, tidak hanya satu instrumen. Kemudian kalau evaluatif, pengkajian permasalahan dibandingkan standar itu namanya mengevaluasi. Kalau studi kasus, peneliti intent ya dalam kurun waktu yang relatif cukup ya untuk mengungkap sesuatu di dalam penelitian itu. Nah, ini struktur bab 2, kajian teori, kajian hasil penelitian, kerangka pikir, dan hipotesis. Nanti disinilah yang tadi sudah dicontohkan di depan, outline-nya harus kita bagi menjadi beberapa tadi sesuai judul kita. Itu saya kira teman-teman ini tadi mengulang ya, atau saya link sebenarnya ya, bagaimana menyusun hipotesis, bagaimana menulis daftar pustaka. Sebenarnya ini ada linknya ya, aturan kalau sumber buku, sumber artikel, dan segala macam. Tapi nanti kita diskusikan saja. Saya kira itu Mbak Estiana, waktu Bu Insih untuk menyampaikan, mudah-mudahan sedikit jelas dipahami oleh teman-teman kita dan bisa membuka diskusi mudah-mudahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Estiana sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Insih. Luar biasa sekali ya teman-teman materi yang baru saja disampaikan oleh Bu Insih. Sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam menyusun landasan teori dan juga studi literatur tentunya. Baik, sekarang adalah sesi diskusi. Saya akan membuka beberapa termin. Termin pertama untuk 3 penanya terlebih dahulu. Langsung saja teman-teman dapat menyampaikan melalui kolom chat dengan format nama, _prodi, _isi pertanyaan. Nah, ini sudah terdapat beberapa pertanyaan, Ibu. Sebelum saya bacakan, saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada Bu Insih. Untuk pertanyaannya, saya bacakan satu, kemudian Ibu jawab, atau saya bacakan semuanya terlebih dahulu, baru Ibu Insih jawab. Bagaimana, Ibu? Supaya enak satu persatu ya, Mbak ya. Supaya jelas deh. Satu persatu saja, satu persatu pertanyaan. Untuk termin pertama, 3 penanya terlebih dahulu. Untuk pertama dari Mas Khoirul Amri, S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, Ibu,
jika dalam melakukan literatur review kita membahas suatu variabel, namun ditemukan simpulan A dan simpulan B dari berbagai referensi yang saling kontradiksi. Nah, bagaimana atau hal apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal yang demikian, Bu? Matur nuwun. Terima kasih, Mas Khairul Amri, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kalau kita menganalisis dulu sebelum mensintesis ya, menganalisis suatu variabel, sumber A kita analisis, sumber B kita analisis, bahkan mungkin sumbernya lebih dari 2, sumber C kita analisis. Nah, tugas kita tadi sesudah menganalisis mensintesis ya, mensintesis. Tetapi sebelum kita sintesis, saya ambil contoh konkret misalnya ya Mas Amri ya, ada indikator yang berbeda sama sekali. 3 sumber berbeda sama sekali. Terus saya mau mensintesis. Yang saya ambil ini yang seperti apa? Nah, saat konsep mensintesis itu adalah hak prerogatif ilmiah peneliti. Ya. Jadi kalau Mas Amri menemukan 2 hal yang kontradiktif, tetapi menurut Mas Amri yang itu punya rasionalisasi jelas, itu yang mau diambil yang mana, misalnya A dan B tadi saya cenderung setuju yang A, akhirnya hasil sintesis mengarah kepada sumber analisis yang A, itu boleh. Itu prerogatif peneliti. Namun tadi Bu Ilse jelaskan harus ilmiah. Bagaimana ilmiahnya? Peneliti memberikan rasionalisasi, alasan. Kenapa kok peneliti itu condong pada hasil yang A? Nah, peneliti sendiri pada saat mensintesis tadi itu memberikan alasan. Karena di dalam pembelajaran matematika misalnya, nah karakteristik seperti ini, menuntut seperti ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa variabel ini adalah seperti ini. Itu nggak akan ada orang yang mengganggu gugat, Mas Amri. Karena apa? Sintesis itu memang hak prerogatif peneliti. Nah, jadi kalau ada kontradiktif, kita nggak usah bingung. Kita ambil sikap pemikiran ilmiah kita bekerja. Yang mana yang cocok? Yang mana yang memang relevan dengan apa? Tentang topik materi kita, karakteristik kita. Kitalah yang tahu dari sisi keilmuan matematika. Kitalah yang tahu dari sisi keilmuan IPA, kimia, biologi. Maka kita beri rasionalisasi. Yang tidak masuk akal atau salah, kalau tadi sudah menemukan 2 kontradiktif, terus Mas Amri misalnya menyimpulkan berdasarkan referensi, kajian, maka peneliti menjelaskan bahwa bla 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 adalah ini. Loh kok ini hanya mengarah ke satu, yang satu dikemanakan tanpa diberi rasionalisasi, itu yang kurang pas. Demikian juga nanti kalau indikator A, B, C, apakah sintesa kita menggabung? Enggak harus. Apakah sintesa kita harus mengambil satu-satu? Juga enggak harus. Misalnya cenderung kita hanya mengambil 2 dari 3 sumber, tetapi kita beri rasionalisasi. Kenapa kok seperti ini? Nah, pertimbangannya bisa macam-macam. Ke arah karakteristik, ke arah tahapan, ke arah pengalaman belajar anak, tuntutannya, dan segala macam. Itu mudah-mudahan Mas Amri sudah bisa memahami dengan jawaban Bu Ilse, atau jawaban saya mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan Mas Amri. Gitu Mbak Esti. Baik, kepada Mas Amri, sudah jelas nggih? Oke, ini sudah menjawab, sudah jelas. Alhamdulillah, matur nuwun. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mbak Sabila Yasaroh, S2 Pendidikan Sains. Izin bertanya kepada Bu Insi. Ini pertanyaannya ada 2, Ibu. Yang pertama, mengenai roadmap penelitian. Apakah ini termasuk hal yang wajib dilakukan dalam literatur review? Bagaimana alur pembuatannya? Mohon penjelasannya sekali lagi, Bu. Lalu untuk pertanyaan keduanya, berapa jumlah minimal referensi yang harus dikaji sehingga bisa dijadikan artikel literatur review? Apa saja kriteria referensi yang harus dipenuhi? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabila. Jadi ya, mengapa harus roadmap? Tadi sudah Bu Inse jelaskan ya, bahwa kriteria suatu publikasi ilmiah gitu ya, itu dilihat salah satu dari banyak kriteria, itu dari kedalaman kita mengkaji teorinya.
Ya, kedalaman kita mengkaji teori. Apalagi kalau manuskrip atau artikel kita itu review literatur. Ya, itu sangat tergantung pada kedalaman literatur yang kita kaji. Kalau kita hasil riset, itu pun juga pasti menjadi kriteria kedalaman literatur itu. Nah, roadmap itu wajib kita buat. Kenapa? Jelas tadi dari pendahuluan saya sudah jelaskan bahwa ini bagi peneliti mempunyai tujuan, ya, agar kita itu tahu posisi penelitian kita dan menunjukkan kepada pembaca keterbaruannya atau inovasinya atau originalitasnya atau novelty-nya. Itu wajib, ya. Bahkan di dalam hibah apapun, ya, nanti teman-teman kalau mengikuti hibah misalnya tesis magister yang didanai dari kementerian, itu salah satu penilaiannya adalah kejelasan roadmap penelitian. Nah, itu wajib, ya, wajib dibuat. Tadi sudah saya katakan, kalau kita belum mempunyai track jalur sendiri tentang penelitian kita itu akan konsisten di tema itu, kita bisa membuat roadmap itu dengan mengisi dari penelitian orang lain tadi. Kita tahu posisi kita. Tapi kalau misalnya sudah 10 tahun, 5 tahun teman-teman konsisten meneliti tentang tema itu, maka track-nya ini track kita sendiri nanti. Nah, maka peta jalan itu peta jalan penelitian kita itu wajib makanya, ya. Jadi caranya membuat bagaimana? Tadi sudah ada 2, Mbak. Boleh dideskripsikan, boleh dengan tabel. Atau biasanya itu teman-teman membuat peta jalan. Peta jalan itu dari tahun ini, tahun ini, tahun ini, tahun ini. Ya. Dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Kemudian apa yang berubah dari tahun yang lama ke yang baru, yang makin diinovasi itu apanya. Nah, itu ditunjukkan sampai nanti tahun yang terbaru. Itulah cara membuat peta jalan. Teman-teman nanti bisa searching, bisa dibuat dalam bentuk fishbone, bisa dibuat dalam bagan panah ya, kalau teman-teman amati panah. Ya, panah berujung itu loh. Nah, nanti dari pertama kita meneliti ke tahun kedua atau tahun berikutnya itu yang kita inovasi, kita perbarui apa. Itu namanya peta jalan kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian berapa artikel syaratnya? Berapa peta jalan? Ya, kalau semua variabel atau kata kunci di penelitian kita itu sudah bisa kita petakan, itulah syarat minimalnya. Bukan berdasarkan jumlah. Ya, jadi kita itu yang kita teliti terkait kata kunci apa? Apakah kita bisa membuat peta jalan yang menggambarkan semua kata kunci di dalam penelitian kita itu sudah memadai. Gitu. Jadi tidak ada apa ya, teori sekian minimal nggak ada. Itu Mbak Hesti. Baik, apakah dari Mbak Sabila sudah jelas atau ada tanggapan? Oke, sudah terjawab itu. Yeah. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bapak atau Mas. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama. Ini dari Mas Franky Suseno dari S2 Pendidikan Fisika. Ya. Pertanyaannya, dalam penelitian pengembangan pada kajian pustaka, apa perbedaan bagian kajian teori dengan kajian penelitian yang relevan? Ya. Apakah UNY menyediakan template resmi penulisan tesis dalam format Microsoft Word dan LaTeX? Begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Franky ya, Mas Franky atau Mas Seno ya. Jadi mengapa ada kajian pustaka dan ada penelitian yang relevan? Nah, berbeda tujuan Mas, bukan berbeda tujuan, berbeda kepentingan ya. Kalau kajian pustaka itu tadi kan memang mengkaji kata-kata kunci atau teori-teori utama atau saya sebut grand teori yang muncul di dalam judul penelitian kita atau tesis kita. Itu ya, itu tujuannya itu. Jadi tadi saya beri contoh di outline tadi loh Mas Franky ya, kalau kita itu ada punya judul, kemudian kita mengkaji grand teori pertama tentang konsep pembelajaran fisika misalnya, terus kemudian tadi media misalnya dan sebagainya, itu kita memang mengkaji teorinya sampai mengkaji variabel yang ada di dalam judul kita. Sedangkan yang poin B itu tadi beda
Tujuannya yang poin B itu membuat peta jalan tadi. Menentukan posisi penelitian kita dibanding penelitian orang lain yang setema. Nah, tentu berbeda tujuan. Nah, itu ya, tahu maknanya sekarang. Nah, kemudian kalau yang kedua, apakah UNY menyediakan template resmi penulisan tesis dalam format Microsoft Word? Saya kira UNY sementara ini mengacu kepada panduan penulisan tesis disertasi saja, yang memang panduannya masih rambu-rambu, misalnya rambu-rambu fisiknya, format kertasnya, spasinya, marginnya, kemudian itu ada di panduan. Bagaimana numberingnya, bagaimana struktur isi tesis itu ada di buku panduan. Itu Mas Franky. Jadi yang template resmi dalam Microsoft Word, kemudian LaTeX, sebatas pemahaman Bu Inse, mudah-mudahan nggak salah, itu sepertinya belum ada, ya. Kecuali kalau memang beberapa program studi mungkin kalau Mas Franky itu mungkin melihat sudah ada yang mulai mengembangkan dengan software-software tertentu atau program tertentu. Kalau kita sementara yang kita acu masih buku panduan dari panduan tesis dan disertasi itu. Ya, itu Mas Franky, mudah-mudahan sudah terjawab. Ya. Bagaimana Mas Franky? Apakah ada tanggapan? Oke, sepertinya sudah ya Bu. Yeah. Kita lanjut ke termin kedua ya. Ini sudah ada 3. Ya, terima kasih Mas Franky. Ini sudah ada 3 penanya untuk termin kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali, ini dapat langsung mengirimkan ke kolom chat ya untuk termin berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Sudrajat dari S2 Pendidikan Matematika, Ibu. Saya izin bertanya, berarti untuk penelitian terdahulu kita harus ambil tahun yang sama ya? Semisal saya mengambil penelitian terdahulu tahun 2019, berarti penelitian terdahulu yang saya ambil harus 2019 semua kah? Berapa batas penelitian terdahulu untuk tesis, Bu? Misal 3 atau berapa tahun, Bu? Oh iya, Bu. Bolehkah saya meminta PPT yang tadi ditampilkan? Boleh sekali jawabannya. Oke, saya jawab langsung, Mas Sudrajat ya. Enggak, Bu Inse tadi tidak mengatakan penelitian relevan itu harus tahun yang sama, enggak. Ya, paling tidak yang memang terbaru ya. Terbaru itu ya kita boleh mengambil 5 tahun terakhir lah gitu ya. Tapi urut tadi Mas Derajat, urut itu artinya apa? Kalau kita penelitian di tahun 2021 sekarang, misalnya Mas Derajat akan meneliti tema tertentu di tahun 2021. Kita mencari penelitian yang relevan yang setema itu 5 tahun ke belakang. Ya, 5 tahun ke belakang. Jadi mulai kalau 2021 itu kita ambil 5 gitu ya, berarti 2007 lah ya, 2017, 18, 19 sampai 2021. Kalau misalnya jatah minimumnya berapa? Tadi jawaban saya sama dengan pertanyaan Mbak Yasaro Mbak Sabila yang pertama tadi, tidak ada batasan kuantitatif, tetapi apakah dari daftar penelitian terdahulu itu sudah menjelaskan keseluruhan kata kunci atau variabel dalam penelitian kita yang didukung oleh penelitian orang lain, itu saja. Jadi misalnya kita punya 3 variabel, 3 kata kunci ya Mas ya. Oh, berkaitan dengan variabel 1 gitu ya. Saya menemukan 2 penelitian relevan, silakan diambil. Ya, memang itu relevan. Nah, variabel yang lain menemukan 1, nggak apa-apa. Yang penting semua kata kunci itu sudah dijelaskan ada relevansi atau ada peta jalan dari penelitian sebelumnya. Jadi tidak harus tahun sama, Mas. Tapi urut gitu ya. Urut itu yang jadi karena mau membuat peta jalan itu berarti penelitian yang dilakukan ini tahun ini. Nah, sampai yang terbaru. Itu Mas. Oke. PPT boleh nanti kita share ya. Bu, tanya lagi. Ya. Terkait tadi
Kan tadi kan saya menanyakan tentang apakah nanti dari setiap penelitian terdahulu itu kita buat untuk membedakan penelitian saya. Oke, baik. Saya nangkep. Yang harus dijelaskan oleh Mas Derajat adalah relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan Mas Derajat. Misalnya, penelitian si A tahun 2018. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, Mas Derajat menganalisis atau memberikan benang merah. Penelitian ini kesesuaiannya dengan penelitian yang akan saya lakukan terkait dengan variabel ini. Nah, kemudian keterkaitannya apa? Pada aspek indikatornya kah, atau mungkin pada aspek instrumen, jenis instrumennya, atau mungkin pada jenjang kelasnya atau jenjang siswanya dan segala macam. Jadi alasan-alasan itulah Mas Sudrajat yang tahu. Gitu, Mas? Bu, terima kasih ya, Bu ya. Ya, betul. Jadi menjelaskan relevansinya, di mana kok disebut penelitian yang relevan. Itu, Mas. Enggak, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Sudah jelas, Dek, Mas Derajat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mas Yosef Michael Kobesi dari S2 Pendidikan Fisika. Izin bertanya, Provinsi. Dalam penelitian pengembangan media pembelajaran, sering ditemui faktor responden siswa yang tidak konsisten dengan jawaban atau asal menjawab. Nah, ini berdampak pada hipotesis penelitian tidak dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, ditinjau dari segi waktu penelitian, itu sudah selesai. Nah, apakah kasus seperti ini dianggap penelitian gagal dan harus mengulang, atau tetap ditulis sebagai sebuah artikel ilmiah? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mas Yosef ya. Oke. Ya. Biasanya begini, Mas Yosef, kecenderungan kalau kita melakukan pengukuran terhadap suatu variabel, instrumen kita itu tes itu relatif sedikit yang asal menjawab ya, karena tes itu kemampuan ya. Kecenderungan yang kita berasumsi ini jawabannya tidak serius atau asal-asalan itu kalau instrumen kita itu jenisnya angket biasanya. Ya itu. Ya, biasanya angket sikap menggunakan skala sikap itu kadang-kadang aduh, jadi hipotesis saya meleset gara-gara anak-anak jawabnya sambil pejem mata gitu ya. Nah, sebenarnya hal itu bisa kita antisipasi, Mas Yosef. Caranya bagaimana? Cara pertama yang paling sederhana adalah kita memodifikasi angket itu dalam pernyataan positif dan negatif. Maka teman-teman harus tahu maknanya, mengapa membuat angket itu harus ada pernyataan positif dan negatif untuk mengantisipasi dan untuk mengecek siapa-siapa responden atau sampel itu yang menjawabnya asal. Nah, kalau dia tidak membaca pernyataan, selalu mencentang tanda sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, padahal di dalamnya ada pernyataan negatif yang harusnya itu justru sebaliknya, jawab sangat tidak setuju, tapi dia tetap mencentang sangat setuju, bisa diasumsi anak ini jawabnya nggak serius. Itu sebenarnya Mas Yosef punya hak untuk mengambil data itu untuk tidak dianalisis. Nah, itu diantisipasi dari awal. Ya. Karena apa? Karena angket itu sendiri, Mas. Teorinya itu mengatakan bahwa suatu instrumen angket itu memiliki kelemahan. Itu teorinya sendiri loh, ya. Kelemahannya apa ya? Seperti itu tadi. Memberikan peluang responden itu untuk menjawab tidak seksama. Saudara sendiri, apalagi kalau angketnya nanti butirnya sampai berpuluh-puluh soal, berpuluh-puluh pernyataan itu. Saudara sudah melihat, aduh pusing nih. Wes, waton centangi saja. Biasanya kan gitu ya, waton silang nggak dibaca. Maka untuk antisipasi buat pernyataan itu. Yang kedua, peneliti harus berinteraksi langsung dengan responden untuk meminta bahwa tolong cermati di setiap pernyataan. Ini biasanya kan ini memang tidak ada hubungannya dengan prestasi, tapi dibutuhkan dalam kepentingan apa-apa. Nah, itu interaksi langsung. Permohonan langsung sebagai suatu etika riset ya.
Jadi ketemu responden untuk bisa mengisi. Bahkan kalau tingkatan disertasi itu saya pernah diminta mengisi itu ya, manajemen pendidikan dulu S3 gitu. Karena ingin tanya bagaimana manajemen pengelolaan di program studi di UNY, waktu itu saya kaprodi magister S2, datang ditemui satu-satu, mohon Ibu, saya ingin data yang sebenarnya dan seterusnya, berarti betul-betul saya harus membantu mereka. Nah, itu ditemui secara langsung. Itu antisipasi kedua ya. Antisipasi yang lain bagaimana? Triangulasi, Mas Yosef. Triangulasi itu cross check dengan instrumen lain yang memang memungkinkan. Kalau satu ini nggak meyakinkan, coba adakah data yang dicari dengan instrumen yang lain? Itu namanya peneliti melakukan triangulasi. Ya, saya akan cross check dengan wawancara, saya akan cross check dengan observasi, dan seterusnya. Itu selama ini yang dilakukan seperti itu, Mas Yosef, untuk mengantisipasi agar kalau sudah selesai, aduh, kok datanya begini, ada kecenderungan anak-anak membahasnya, menjawabnya tidak serius, gitu ya. Kalau semua antisipasi tadi kita lakukan dan ternyata memang betul nggak serius, nanti tetap kita publikasi, nggak masalah. Tapi kita lakukan pembahasan dari hasil triangulasi tadi, Mas. Meskipun angketnya begini, tetapi berdasarkan wawancara atau berdasarkan observasi ini. Maka orang yang membaca tahu, oh berarti ini memang yang lebih bisa dipercaya adalah observasinya. Nah, dan seterusnya. Gitu, Mas Yosef. Bagaimana, Mas Yosef? Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu Insi. Iya, sama-sama, Mas Yosef. Ya, terima kasih juga. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Mbak Irdatul Fitri, S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, Ibu, misalkan kita mempunyai suatu topik untuk membuat jurnal, tetapi setelah dikaji, masih sangat sedikit literaturnya. Nah, apakah masih bisa tetap berlanjut untuk melakukan jurnal dengan topik tersebut, Ibu? Ya, baik, Mbak Fitri. Yang dimaksud sedikit literatur itu mungkin begini, seringkali kalau saya mencermati, seringkali saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa S2, S3 juga begitu. Bu, saya kesulitan mencari kajian literaturnya karena belum banyak teori tentang ini, belum banyak penelitian tentang ini. Nah, biasanya saya mengarahkan mahasiswa itu begini, kita jangan terlalu picik. Picik itu artinya melihat suatu penelitian itu yang memang persis sama dengan milik kita. Tapi kita telusur dulu, penelitian kita itu dipayungi oleh teori besar apa. Nah, saya biasanya larikan ke sana. Teori besarnya kita cari dulu, dan nanti kita mencarinya dari literatur-literatur itu mengacu ke grand teorinya ini. Kalau persis misalnya, ya seringkali teman-teman tuh yang ini ya, yang integrasi pembelajaran dengan lokal wisdom gitu ya. Teori-teori penelitian tentang local wisdom atau teori local wisdom tentang ini itu sulit, belum ada. Nah, ya memang teori local wisdom tentang itu masih sedikit gitu ya. Sekarang kita telusur dulu grand teori besarnya apa atau ini. Nah, teori besarnya itu tentang local wisdom. Nanti ternyata local wisdom itu dipayungi lagi tentang indigenous knowledge misalnya. Nah, kita telusur. Oke lah, kalau ketemu grand teorinya ya kita cari relevan atau literaturnya itu dari grand teorinya. Begitu Mbak Fitri. Sehingga kita tidak melihat spesifik atau sekunci pokok yang ada di riset kita, tapi ke atas sedikit gitu ya. Ke atas sedikit di bawah teori apa. Lagi ke atas sedikit lagi di bawah teori apa gitu. Gitu Mbak Fitri ya. Jadi kata kunci memang iya tadi membantu kita untuk melacak, tapi kalau dengan kata kunci yang spesifik itu enggak kita temukan, kita telusur teori besarnya di atasnya apa. Penelitian-penelitian ini diwadahi pada teori ini atau kata kunci yang lebih besar ini. Nah, itu caranya. Teman-teman, cara mencarinya. Itu nggih. Mudah-mudahan Mbak Fitri bisa
bisa jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Mbak Fitri mudah-mudahan. Bagaimana Mbak Fitri? Apakah ada tanggapan? Baik Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Ya, nggih. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi. Nggih, siap. Sudah masuk ke termin ketiga ya berarti. Ya, bagi Nggih. teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya bisa on mic begitu ya. Nggih. Kita beralih ke yang on mic ya. Ya, Nanti kita langsung. raise hand. Ya. Ya. Ini saya bacakan dulu yang ada di kolom chat Ibu dari Ya. Mbak Sherly Anggraini, S2 Pendidikan Fisika. Nggih. Tanya Prof, untuk melakukan penelitian tesis yang sudah ada materi di beberapa review jurnal, misal saya mau meneliti miskonsepsi peserta didik terhadap massa dan berat. Ya. Langkah paling utama yang saya lakukan apa nih Prof? Nah, mengingat masih saya temui miskonsepsi tersebut sampai saat ini. Jadi peserta didik masih bingung terkait massa dan berat. Oke, baik. Baik, Mbak Sherly ya. Mbak Sherly, miskonsepsi itu sebenarnya ada beberapa pengelompokan ya. Pengelompokan disebabkan karena sumber konsep yang menjadi mis itu siapa? Ya, jadi kalau biasanya mengukur miskonsepsi itu kalau di dalam teori pengukuran kan menggunakan tes diagnostik ya. Tes mendiagnosis ya. Konsep-konsep di dalam fisika, terutama yang memang seringkali kimia, yaitu ada miskonsepsi itu menggunakan tes diagnostik. Nah, yang banyak mengembangkan instrumen tes diagnostik untuk miskonsepsi kimia, ya, kalau teman-teman tahu itu Prof. K.H. Sugiarto. Itu risetnya banyak sekali yang mengembangkan instrumen tes diagnostik untuk mengecek miskonsepsi. Sehingga nanti dari tes diagnostik itu, kesalahan konsep itu bisa ditelusur. Apakah memang ini kesalahannya dari pemahaman awal saat dia mengenal konsep itu, atau bisa dari kesalahan konsep dari guru saat menjelaskan, atau dari pemahaman mahasiswa sendiri. Nah, jadi kalau Mbak Sherly itu membahas tentang penelitian tentang miskonsepsi, konon sudah ada tindak lanjut gitu ya, bagaimana mengurangi miskonsepsi. Tapi saat ini Mbak Sherly masih menemukan adanya miskonsepsi lagi. Apakah penelitian layak dilanjutkan? Silakan tetap dilanjutkan. Jangan kita berhenti karena begini. Karena belum tentu miskonsepsi yang akan kita teliti dalam tempat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya misalnya, nanti akan ditemukan penyebab lain dari miskonsepsi itu. Jadi kalau sudah ada tuh penelitian tentang miskonsepsi terutama massa dan berat, tetapi saya masih menemukan lagi. Nah ini terus gimana? Ini masih layak nggak saya teruskan ya? Yang harus dipelajari Mbak Sherly adalah ini caranya tadi. Pelajari yang sudah dilakukan orang lain itu tadi ya, itu ke arah apa? Nah, supaya Mbak Sherly dianggap tidak replikasi atau plagiat tadi, yang harus dipikirkan adalah tadi, hal apa yang membuat penelitian saya itu berbeda, meskipun sama-sama meneliti miskonsepsi berat dan gaya tadi. Nah, itu yang harus dipikirkan peneliti. Saya boleh neruskan, tetapi saya ingin harus buat hal yang berbeda. Kalau terulang hal yang sama, itulah yang nanti di dalam publikasi seringkali mengalami penolakan, karena ini dianggap dalam tanda petik ya, kejenuhan terhadap judul ini. Maka harus kita tunjukkan perbedaan dari riset kita dibanding riset yang sudah ada tadi. Meskipun sama-sama tentang miskonsepsi berat dan massa itu. Begitu Mbak Sherly. Jadi saya amati itu teman-teman sudah mulai banyak yang mulai mengembangkan diagnostik miskonsepsi itu dikembangkan. Nanti ada pertanyaannya itu bertingkat ya, namanya tes diagnostik menjawab. Dari jawabannya nanti diberikan jawaban lagi, alasan jawabannya. Nah, alasan yang dipilih itu ternyata bisa mendeteksi miskonsepsi. Itu dari penilaian. Misalnya ya, Mbak Sherly bisa nanti mengembangkan, oke lah saya tak lacak saja misalnya dari
instrumen lain selain dari penilaian. Saya akan lacak lagi dari cara lain ya. Kalau memungkinkan misalnya saya akan berikan suatu stimulus yang lain nanti untuk ngecek apakah dia miskonsepsinya karena sebabnya ini dan sebagainya. Itulah yang harus dipikirkan Mbak Sherly malah. Jangan mandek. Yang harus tadi kan ada dua ya, menyulitkan atau memudahkan. Memudahkan kita tidak dari nol, tapi menyulitkan harus mencari yang berbeda tadi Mbak Sherly. Itu Mbak Sherly. Ya, Prof, matur sembah nuwun. Ya, sami-sami. Agak ada pencerahan ini. Ya, Karena kan betul. tempat saya mau berhenti kan, tetapi jangan, nanti begitu, wah sudah diteliti nggak jadi lagi, wah sudah diteliti nggak jadi lagi. Nah, harus kita pikirkan, saya baca dulu lah, seperti, oh saya bisa membuat berbeda seperti ini, gitu. Itu Mbak. Oke. Matur sembah nuwun ya Prof ya. Sami-sami. Waalaikumsalam. Oh iya Prof, izin. Ya. Jikalau saya kan dari pendidikan fisika, semisal nanti konsultasi kepada Prof Inseh itu diizinkan atau tidak? Oh, diizinkan. Bu Inseh kan juga dosen dari S2 Pendidikan Fisika juga. Saya itu justru akhir-akhir ini malah menjadi penguji utama, sering sekali di S2 Pendidikan Fisika loh. Aku ki dosen IPA tapi malah menjadi penguji utama fisika itu hampir tiap hari malahannya. Saya biasanya mengampu mata kuliah praktikum inovasi, tetapi karena kemarin SKS saya sudah penuh, hanya semester kemarin saya nggak mengajar di teman-teman magister. Silakan Mbak Sherly. Sembah nuwun nggih sekali lagi Prof. Salam warahmatullahi. Ini kita masih ada sekitar waktu 7 menit, Ibu. Saya akan berikan kesempatan kepada satu penanya. Oke, di Mbak Arum yang sudah resen. Ya, Mbak Arum Wulandari dari S2. Ya, terima kasih, Prof. Suara saya bisa masuk ya? Bisa Mbak Arum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Bisa Mbak. Ya. Prof izin bertanya. Saya dari S2 Pendidikan Fisika. Ya. Bagaimana kita bisa percaya diri bahwa penelitian kita itu sudah memenuhi unsur novelty. Oke, ya. Selain dari literatur review dari tahun yang terbaru. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita pede ya bahwa bisa rodok sombong sedikit gitu ya. Bisa menyombongkan bahwa riset kita ada novelty-nya. Nah, kalau teman-teman itu research and development ya biasanya kan caranya diwadahi di dalam bab 1 itu namanya ada spesifikasi produk ya. Di research and development bab 1 kan ada sub tentang spesifikasi produk. Nah, disitulah kita meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita teliti itu memang sudah ada keterbaruan dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Itu kalau R&D ada wadahnya di situ, di spesifikasi produk. Nah, jadi nanti kalau misalnya nih, seringkali ujian juga ditanyakan ini pertanyaannya oleh penguji. Coba saudara itu mengembangkan misalnya multimedia learning system gitu ya. Saya sudah seringkali menguji tentang multimedia learning system itu dari tesis sebelumnya. Coba saudara tunjukkan yang berbeda apa multimedia learning yang saudara kembangkan dibanding multimedia yang lain. Di situ kalau teman-teman itu research and development biasanya menuliskannya di dalam spesifikasi produk. Nah, jadi caranya bagaimana kita membuat percaya diri terhadap produk yang kita kembangkan itu berbeda, ya tadi ya yang sudah ya tetap semuanya berangkat dari kajian yang sudah dilakukan orang lain. Orang lain itu mengembangkan produk-produk yang serupa dengan produk saya ini ke arah yang mana. Kalau misalnya produk saya itu sama-sama media yang sejenis gitu ya, maka adakah penciri lain? Ya, penciri lain dari produk itu. Biasanya kalau teman-teman lihat itu di judul itu sudah mulai based on bla 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 gitu ya. Pengembangan ini based on apa, terintegrasi apa. Nah, itu
upaya teman-teman untuk membuat penciri yang berbeda. Dengan memberi ciri yang berbeda, berarti itulah novelty kita. Ya, itu kalau S2. Kalau S3, nah S3 ini yang memang pertanyaan pertama dan wajib selalu kalau ujian disertasi itu novelty saudara apa. Nah, kalau S2 novelty itu memodifikasi yang sudah ada dengan memberikan penciri yang berbeda sudah bisa dipahami. Tapi kalau S3 nanti tingkatan novelty-nya tuntutannya lebih tinggi lagi. Karena misalnya itu mengintegrasikan dua atau hal teori, S3 itu harus membangun teori yang baru. Novelty-nya sampai pada kajian teorinya dan landasan teorinya dan segala macam. Nah, itu. Jadi untuk percaya diri ya itu tadi. Kita yakinkan produk kita berbeda dari yang lain seperti apa. Taunya bagaimana? Ya kita tunjukkan lewat kajian yang relevan. Tadi yang sudah dikembangkan itu ini, sedangkan yang milik saya itu seperti ini. Nanti ditulis di spesifikasi produk, kalau ditanya mana keterbaruannya ini. Nah, itu kita yakinkan itu. Nah, kalau selain dengan cara kajian teori, dengan cara apa? Ya, memang kajian teori itu satu-satunya untuk menjelaskan sejauh mana penelitian kita itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, sejauh mana kita tidak replikasi, sejauh mana kita menunjukkan posisi penelitian kita terbaru itu hasil dari inovasi yang sudah ada. Begitu. Itu Mbak. Jadi kalau sudah itu kita lakukan ya kita percaya diri saja. Gitu caranya. Gitu Mbak. Ya, siap, Prof. Terima kasih banyak, Ya. Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Namun sayang karena keterbatasan waktu harus saya akhiri. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali untuk bersama-sama belajar. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insi Wilujeng MPD yang telah menyampaikan materi dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi ini. Hal yang dapat saya simpulkan bahwa studi literatur itu penting untuk mengetahui penelitian kita apakah sudah ada sebelumnya. Jangan sampai penelitian kita tidak ada inovasinya atau mengulang kesalahan dalam penelitian sebelumnya. Kita harus membedakan sumber mana juga yang ilmiah, valid, dan mana yang tidak. Adapun dalam menyusun landasan teori, kita harus memperhatikan kriterianya seperti ketepatan, kejelasan, empiris, kemutahiran, dan juga relevansi. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Insi. Sama-sama teman-teman, salam sehat semuanya. Semangat tetap harus sukses tadi untuk kedepannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Insi. Ya, tibalah kita pada penghujung acara hari ini. Sebelum saya tutup, saya informasikan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi dan juga kesan pesan yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Bisa dicek ya teman-teman, mohon diisi. Dan jangan lupa untuk stay tune dalam agenda riset kelas selanjutnya, yaitu tanggal 30 Oktober, dengan topik yang tidak kalah menarik tentunya. Tetap semangat teman-teman, karena ini sebentar lagi kita akan memasuki minggu UTS ya, semoga berhasil. Saya Hestiana memohon maaf apabila, maaf sebelumnya, Provinsi. Halo Provinsi. Saya terlupa untuk foto bersama, Prof. Internetnya sempat down sebentar. Siap. Ya, mohon maaf sekali. Karena terlalu excited gitu berdiskusi sampai lupa foto bersama. Ya, siap. Ini kepada teman-teman mungkin bisa open cam ya untuk menampilkan wajah terbaiknya yang cantik dan ganteng-ganteng. Oke. Ini kakak panitia bisa dibantu ya untuk men-screenshot. Saya akan menghitung untuk
Halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke halaman kedua. Sambil senyum dong, sambil senyumnya mana? 1, 2, 3. Lalu halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sebenarnya sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Esti dan teman-teman. Saya pamit ya. Oke, Bu. Oke, baik. Kembali lagi ya teman-teman. Saya Hestiana, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hesti.